Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengajaran tentang baptisan air selam, yaitu satu penjelasan ringkas atas pengakuan iman Gereja Betel Injil Sepenuh, butir yang ke-6. Ayat yang menjadi dasar pembahasan kita hari ini berasal dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Baptisan air wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena baptisan air merupakan perintah langsung dari Tuhan Yesus Kristus sebelum kenaikannya ke surga, sebagaimana dalam nas yang telah kita baca tadi, Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Nah, praktik baptisan air yang dilaksanakan oleh Gereja Betel Injil Sepenuh adalah dengan cara penyelaman atau baptisan selam. Gereja Betel Injil Sepenuh sesuai dengan pengakuan iman butir ke-6 mengakui dan mempraktekkan baptisan air dengan cara penyelaman sebagai sakramen yang wajib dilaksanakan. Pengakuan iman tersebut berbunyi demikian. Kami percaya bahwa tiap-tiap orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus menerima baptisan air secara selam. Sekali lagi, kami percaya bahwa tiap-tiap orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus menerima baptisan air secara selam. Nah, terkait dengan isi dari pengakuan iman tersebut, berikut ini secara ringkas penjelasan penting dari saya. Pertama, pengertian baptisan air. Kata baptisan berasal dari kata kerja Yunani baptizo yang berarti membenamkan, memandikan, merendam. Kata baptizo ini muncul dalam Perjanjian Baru sebanyak 76 kali. Sejumlah ayat dalam Alkitab memperkuat pengertian baptisan ini. Misalnya di dalam Matius 3 ayat 16, Markus 1 ayat yang ke-9, bandingkan juga Yohanes 3 ayat 23, Kisah Para Rasul 8 ayat 38. Kata baptizo ini berasal dari kata bapto yang berarti mencelupkan. Kata bapto ini ditemukan 3 kali dalam Perjanjian Baru dan selalu berarti celup. Lukas pasal 16 ayat 24, Yohanes 13 ayat 26, dan Wahyu 19 ayat 13. Jadi kata bapto itu berarti mencelupkan sesuatu ke dalam suatu cairan dan kemudian mengeluarkannya kembali. Dengan demikian kata kerja baptizo mencelupkan dan kata dasar bapto celup selalu menunjukkan arti yang tidak mungkin berarti lain selain baptisan selam. Teolog dispensasional Profesor Charles C. Ryrie menjelaskan demikian. 1. Penyelaman tidak diragukan lagi adalah arti utama dari baptizo. Bahasa Yunani memiliki kata untuk pemercikan dan penuangan yang tidak pernah digunakan untuk baptisan. 2. Penyelaman paling baik menggambarkan pentingnya baptisan, yaitu kematian bagi kehidupan lama dan kebangkitan dalam kehidupan yang baru. Roma 6 ayat 1-4. Ini dikutip dari Basic Theology halaman 758. Nah, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang mengizinkan dilaksanakannya baptisan dengan percik atau dituangkan. Dan kita menghargai perbedaan-perbedaan ini di kalangan Protestan. Nah, walaupun baptisan air itu wajib dan esensial dalam kehidupan orang percaya, tetapi cara baptisan bersifat sekunder, sesuai dengan keyakinan teologis dan metode tafsir yang dianut. Namun, Gereja Betel Injil Sepenuh melaksanakan baptisan dengan cara diselamkan, karena cara ini yang diyakini oleh Gereja Betel Injil Sepenuh paling sesuai dengan pernyataan Alkitab. Sekarang yang kedua, syarat dan legalitas baptisan air.
Yang dimaksud dengan syarat baptisan air adalah segala sesuatu yang dituntut atau diharuskan sebelum seseorang melakukan upacara baptisan air. Dengan demikian, baptisan air sebagai hal yang wajib dilaksanakan hanya boleh dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Tentu saja persyaratan yang ditentukan atau diisyaratkan di dalam Alkitab. Nah, baptisan air itu sendiri melibatkan keputusan dan pilihan manusia. Karena itu berdasarkan pengertian ini, syarat baptisan air adalah: 1. Dilaksanakan setelah seseorang lahir baru atau diselamatkan, yaitu setelah percaya kepada Kristus dan bertobat. Ayat rujukan Markus 16 ayat 15, Kisah Para Rasul 2 ayat 4, ayat 33, ayat 37 sampai 41. Dengan demikian, kesediaan untuk memberi diri dibaptis merupakan tanda ketaatan dan tanda awal yang terlihat dari perubahan karena kehidupan baru yang dianugerahkan Allah. Pengakuan dan pertobatan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah mampu mengambil keputusan. Karena itulah gereja Bethel Injil Sepenuh tidak melaksanakan pembaptisan bayi. Kenapa? Karena bayi belum memiliki kapasitas untuk percaya dan membuat pengakuan. Lagi pula Alkitab secara eksplisit tidak ada menyebutkan baptisan bayi. 2. Untuk dibaptis air, seseorang harus menerima Injil. Matius pasal 28 ayat 19. Memiliki iman kepada Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Kisah Rasul 8 ayat 12. Kisah Rasul 18 ayat 12. Galatia 3 ayat 26 dan 27. Dan bertobat. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Alkitab tidak menyebutkan berapa batas usia seseorang boleh dibaptis. Tetapi acuan Alkitab mengisyaratkan bahwa yang dibaptis adalah orang yang telah percaya dan bertobat. Teolog Pentakosta Profesor Frank L. Arrington menyatakan, para calon yang layak dibaptis adalah mereka yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat. Dalam perjanjian baru, baptisan dihubungkan dengan pertobatan. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Mempercayai Kristus. Kisah Para Rasul 8 ayat 12 dan ayat 37. Dan menerima firman. Kisah Para Rasul 2 ayat yang 41. Frank L. Arrington juga menyatakan tak satupun tanggapan-tanggapan terhadap baptisan ini yang bisa diperuntukkan untuk anak kecil. Juga tidak ada bukti langsung dalam perjanjian baru bahwa baptisan rumah tangga melibatkan anak-anak kecil. Ini saya kutip dari Doktrin Kristen Perspektif Pentakostal di halaman 525. Sedangkan yang dimaksud dengan legalitas baptisan air itu dikaitkan dengan keadaan sah atau keabsahannya. Adapun dasar atau bukti legal atau sahnya suatu baptisan air adalah berdasarkan kedua hal berikut ini. Jika kedua syarat ini telah dipenuhi, maka tidak perlu ada pengulangan baptisan. Yaitu, 1, yang akan menerima baptisan air itu adalah orang yang sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penebus, yaitu mereka yang telah dilahirkan baru oleh Roh Kudus dan masuk dalam perjanjian anugerahnya. Sebab itu saya, sebelum melaksanakan baptisan air, biasanya orang-orang yang sudah menerima Injil, percaya kepada Yesus ini, diajar dalam 3 atau 4 kali pertemuan. Sehingga mereka dipastikan benar-benar imannya kepada Kristus. 2, baptisan air harus dilakukan dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menjadikan upacara itu kudus. Sekarang yang ketiga, makna baptisan air. Baptisan air oleh sebagian orang telah dianggap sebagai anugerah yang menyelamatkan atau syarat keselamatan. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Sebaliknya Alkitab menunjukkan bahwa baptisan air bukanlah anugerah yang menyelamatkan ataupun syarat keselamatan. 1 Korintus 1 ayat 17. Tetapi walaupun bukan sebagai syarat keselamatan, baptisan air itu penting dan sangat berhubungan erat dengan hal-hal yang mengawali kehidupan Kristen. Adapun makna dari baptisan air itu adalah: 1, baptisan air adalah tanda kepada pertobatan. Ayat rujukannya Matius 3 ayat yang ke-11. 2, tanda ketaatan kepada perintah Tuhan. Bahwa seorang telah lahir baru atau telah diselamatkan. Ayat rujukannya Matius 28 ayat 18 dan ayat 19. 3, orang percaya telah lahir baru atau dibaptis Roh Kudus, telah bersatu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya.
Dan secara simbolik, imagery, persatuan tersebut ditunjukkan melalui peristiwa baptisan air. Roma pasal yang ke-6. Yang keempat, baptisan air adalah kesaksian bahwa orang tersebut telah dimeteraikan dan menerima hidup baru dan mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Roma pasal 6 ayat 3-6. Yang kelima, baptisan juga menandakan bahwa seseorang menjadi pengikut atau murid Kristus yang sah. Matius 28 ayat 19-20. 6. Baptisan air merupakan upacara atau inisiasi masuknya seseorang ke dalam keanggotaan tubuh Kristus yang kelihatan. Disebut keanggotaan gereja lokal. Nah, sebagai catatan tambahan, secara teologis baptisan bisa didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk bersatu atau berkenalan dengan seseorang, kelompok tertentu, pesan tertentu, atau kejadian tertentu. Sebagai contoh, baptisan di dalam agama misteri Yunani misalnya menghubungkan para calon penganut dengan agama tersebut. Baptisan dalam agama Yahudi menghubungkan pemeluk agama baru itu dengan Yudaisme. Kemudian baptisan Yohanes, pembaptis menghubungkan para pengikut Kristus dengan beritanya tentang kebenaran. Dibaptis dengan Roh Kudus berarti menghubungkan seseorang dengan tubuh Kristus. Dan baptisan Kristen berarti pengenalan terhadap berita Injil, pribadi juru selamat, dan kelompok orang-orang percaya. Sebab itu, sebelum seseorang benar-benar dibaptis dan menjadi orang Kristen, maka orang itu harus benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menerima dan mengakui ketuhanan Kristus, kemudian dia memberi diri dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah baptisan Kristen yang sah. Sekarang yang keempat, penyelaman sebagai imagery atau gambaran dari kesatuan orang percaya dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Menurut Rasul Paulus dalam Roma 6, baptisan air merupakan gambaran di mana orang percaya disatukan kepada Kristus oleh iman di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika melukiskan kesatuan orang percaya dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya itu, Rasul Paulus menekankan adanya pembenaman orang percaya itu ke dalam air. Dengan demikian, baptisan air adalah pembenaman atau pencelupan seluruh tubuh ke dalam air untuk disatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Baptisan air harus menggunakan media air karena air adalah satu-satunya media yang dapat dengan tepat menjelaskan 3 peristiwa penting yang dialami orang percaya dalam kesatuannya dengan Kristus, yaitu kesatuan dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Penyatuan dengan penyalipan, kematian, penguburan, kebangkitan Kristus paling cocok dilambangkan dengan cara diselamkan. Di mana baptisan air menyimbolkan atau melambangkan bahwa orang itu sudah dibaptis oleh Roh Kudus dalam tubuh Kristus atau sudah diselamatkan. Ayat rujukan Roma 6 ayat 3-6, bandingkan Markus 1 ayat 10 dan Kisah para Rasul 8 ayat 38-39. Jadi, baptisan air adalah tindakan luar yang kelihatan sebagai tanggapan ketaatan orang percaya yang telah menerima dengan iman keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Baptisan air merupakan sebuah imagery atau simbol sekaligus merupakan pengalaman rohani yang nyata. Karena melalui upacara tersebut orang percaya dibaptis ke dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Melalui baptisan di dalam kematiannya, orang percaya diputuskan dari kehidupan sebelumnya. Tubuh orang percaya dibenamkan dalam air sebagai simbolis kematian manusia lama atau kematian kehidupan lama. Ketika dibangkitkan dari air, merupakan simbol bahwa orang percaya mengalami kebangkitan dan berjalan dalam kehidupan baru di dalam Kristus. Pertanyaannya, mengapa melakukan baptisan air? Di atas telah disebutkan tadi bahwa baptisan air wajib dilakukan oleh setiap orang percaya. Karena baptisan air merupakan perintah langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 28 ayat 18-20. Markus 16 ayat 15-16. Karena itu gereja Betel Injil Sepenuh dalam butir yang ke-6, pengakuan imannya menyatakan bahwa tiap-tiap orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus dibaptis secara selam.
Kristus memerintahkan murid-muridnya untuk membaptis orang-orang yang percaya kepadanya. Namun ada juga alasan-alasan penting lainnya mengapa gereja melakukan baptisan air, yaitu: 1. Tuhan Yesus Kristus sendiri dibaptis air dan menyatakan bahwa ia melakukan kehendak Allah ketika ia dibaptis. Dengan demikian ia memberikan contoh bagi pengikut-pengikutnya. Matius 3 ayat 13-17. 2. Para rasul dan jemaat mula-mula melakukan baptisan air. Kisah para Rasul 2 ayat 38-41, Kisah Rasul 8 ayat 12, dan ayat 36-38, Kisah Rasul 9 ayat yang ke-18, Kisah Rasul 10 ayat 47-48, Kisah Rasul 16 ayat 31-33, dan Kisah Rasul 18 ayat yang ke-8, serta Kisah Rasul 19 ayat 5. 3. Perjanjian baru menggunakan baptisan air sebagai imajeri atau menggambarkan atau melambangkan kebenaran teologis yang penting, di mana orang percaya menjadi satu di dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Roma 6 ayat 1-10, Galatia 3 ayat 27, 1 Petrus 3 ayat yang ke-21. 4. Penulis kitab Ibrani menegaskan bahwa baptisan merupakan suatu kebenaran yang mendasar atau suatu ajaran dasar dalam gereja. Ibrani pasal 6 ayat 1-2. Jadi pengajaran tentang baptisan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan, seperti halnya pengajaran tentang pertobatan, kebangkitan, dan penghakiman. Sekarang yang terakhir saya ingin menjelaskan tentang Trinitas dan baptisan air. Gereja Bethel Angel sepenuh dalam pengakuan iman butir yang kedua mengakui bahwa Allah yang Maha Esa itu Tritunggal adanya. Karena itu dalam melaksanakan upacara sakramen penting seperti baptisan air, Gereja Bethel Angel sepenuh membaptis orang-orang yang percaya kepada Kristus setelah mereka menerima Injil. Mereka dibaptis dalam air secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini sesuai dengan Matius pasal 28 ayat 19, dikatakan, baptisontes autos eisto onoma to patros kaito oyo kaito agio pneumatos, yang diterjemahkan menjadi baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di mana hal yang menarik adalah bahwa sekalipun di sini disebutkan 3 buah nama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi kata-kata Yunani eisto onomo yang diterjemahkan dalam nama adalah nominatif bentuk tunggal, bukan bentuk jamak. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan name bentuk tunggal, bukan names bentuk jamak. Karena itu ayat ini bukan hanya menunjukkan bahwa ketiga pribadi itu setara, tetapi juga menunjukkan bahwa ketiga pribadi itu adalah satu atau esa. Perlu diketahui, Matius akan membuat kesalahan dalam mengungkapkannya jika salah satu dari 2 hal berikut ini adalah benar. 1. Jika Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak memiliki keberadaan yang identik. Karena jika memang demikian, Matius harus menggunakan bentuk jamak untuk kata nama, yaitu onomata, dan bukan bentuk tunggal onoma. 2. Jika keberadaan yang disebut itu tidak bereksistensi dalam 3 pribadi, karena jika memang demikian, Matius tidak akan berkata nama itu dimiliki bersama-sama oleh tiap-tiap pribadi Allah. Jika tidak terdapat 3 pribadi yang adalah Allah, dan jika terdapat lebih dari 1 Allah, maka Matius telah membuat kesalahan. Tetapi hal itu mustahil. Jadi Matius atas ilham Roh Kudus menuliskan bahwa hanya ada 1 Allah, tetapi 3 pribadi, di mana orang-orang yang percaya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiga pribadi ini, nama ini adalah 1 Allah yang esa. Dengan demikian, dalam peristiwa pembaptisan air, orang percaya memproklamasikan keyakinannya kepada Allah Trinitas. Demikian yang bisa saya bagikan. Kiranya menjadi berkat. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.